Nah, kembali ke rencana pertandingan uji coba ini, tentu ini adalah momen yang akan bisa dimanfaatkan oleh Coach Shin Tae-yong. Pertama, untuk melihat progres dari para pemain, dan kedua, untuk melihat mentalitas dari para pemain ketika mereka bertanding melawan tim yang kuat. Dan tentunya ini adalah kesempatan juga bagi Coach Shin Tae-yong untuk menyatukan para pemain dengan pola permainan yang nanti akan dia terapkan di Piala Asia. Jadi teman-teman, ini adalah laga uji coba yang tentunya spesial bagi tim nasional Indonesia jelang nanti mereka bertanding di Piala Asia. Dan mungkin juga teman-teman bingung, kok hanya beberapa hari jelang Piala Asia timnas Indonesia akan bertanding di sebuah laga uji coba, itu pun lawan tim yang kuat. Nah, seharusnya kalian gak perlu bingung, karena ya inilah momen bagi Coach Shin Tae-yong untuk bisa melihat kemampuan dari para pemain ketika mereka bertanding lawan tim yang kuat, di mana tim yang kuat tersebut yakni Iran dipenuhi oleh pemain-pemain yang punya skill tinggi. Jadi jika teman-teman perhatikan, ketika para pemain dari timnas Indonesia berhadapan dengan tim lawan yang punya pemain-pemain dengan skill tinggi, mereka sering kesulitan. Nah, kita tahu bahwa Iran adalah tim yang mengandalkan permainan indah. Walaupun mereka bermain agresif, tapi kita tahu mereka mengandalkan umpan-umpan pendek, mereka mengandalkan skill individu dari para pemain mereka, dan mereka akan bermain ekstra agresif. Jadi ini tentu adalah lawan yang ideal bagi timnas Indonesia sebelum nanti mereka bertanding melawan tim nasional Irak. Kita selalu mengatakan kita punya potensi. Ya. Piala Dunia ini kita punya potensi. Dengan materi, dengan pelatih, dengan dukungan jutaan. Mendukung sepak bola. Ya. Tapi untuk mengarah, mencapai itu kan pasti ada proses. Oh, panjang. Bung Ropan. Nah, Bung Ropan bisa cerita secara sederhana dan secara singkat peluang kita untuk lolos ini. Iya, setelah kita melewati Brunei dalam 2 pertandingan, kita bisa menang 6 dan 6 ya, kandang tandang. Sekarang kita ada di posisi yang lebih bagus, fase kedua. Ada di grup F, boy. Ada Irak, ada Filipina, dan ada Vietnam. Ya. Kalau bicara untuk kita bisa lolos, ya artinya kita paling tidak ya harus ada di posisi kedua. Kalau tidak menjadi juara grup, ya, karena dari sini kemudian akan ada nantinya masuk ke fase ketiga. Tapi kan ini perjalanan kita akan panjang di sini, karena selain Irak kita harus bisa konsentrasi lawan Filipina, lawan Vietnam. Iya. Tapi saya pikir kesempatan itu terbuka. Kalau bicara kesempatan itu oke. Dan STY sangat yakin dengan timnya bisa. Bahkan STY sudah mengatakan dia bisa membawa timnas ini lolos ke putaran ketiga. Timnas Irak mendapatkan peringatan keras usai menganggap laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan timnas Indonesia sebagai pemanasan sebelum tampil di Piala Asia 2023. Itu guys, sebagai pemanasan. Ini pelatih Irak ini bagi tahu melawan timnas Indonesia ini macam perlawanan pemanasan bagi mereka. Jadi kalau bisa Shin Tae-yong aturlah taktikal macam manapun untuk membungkam kata-kata daripada pelatih Irak ini, kesombongannya ini kan guys. Untuk pasukan timnas Indonesia ini, mereka mempunyai pemain-pemain yang hebat dan juga ada mempunyai darah keturunan Indonesia, serta ada juga pemain yang dinaturalisasi ya di Indonesia, serta pemain lokal. Jadi tiga kategori ini mereka semua membela timnas Indonesia. Nah, apakah darah keturunan Eropa yang membuatkan Indonesia ini ditakuti di Asia? Dikatakan di sini. Jadi kita lihat dulu bagaimana darah keturunan Eropa yang buat Indonesia ini ditakuti di Asia, guys. Dan dikatakan starting mengerikan naturalisasi timnas. Oke lah, walaupun Jory kemarin tidak bermain karena cedera, tapi sekarang sudah fit, sudah oke katanya, dia bisa bermain lagi buat timnya. Jadi bagus kalau Jory ada. Tinggal dari Eropa ini nih, mudah-mudahan jangan sampai mereka itu mengalami masalah cedera lagi, sehingga mereka bisa bermain, bisa membuat Irak itu agak ngeper juga kan, agak berhitung lagi. Tadinya kan mereka menganggap remeh kita. Nah itu Bung, mereka lebih memperhitungkan Vietnam sama Jepang. Semenjak kedatangan Shin Tae-yong, performa timnas Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pencapaian itu rupanya membuat iri sebagian netizen Malaysia. Shin Tae-yong memang berhasil mengangkat prestasi Indonesia. Namun itu semua dicapai bukan dalam waktu semalam. Ada banyak keputusan berani yang ia ambil demi perbaikan tim nasional. Salah satunya memangkas generasi pemain timnas Indonesia dengan mengandalkan pemain-pemain muda. Meski mulanya mendapat cibiran, nyatanya keputusan tersebut kini membuahkan hasil.
Timnas Indonesia sekarang punya banyak stok pemain muda berkualitas, beberapa di antaranya bahkan berkarir di luar negeri mulai dari Jepang, Korea Selatan, hingga Belgia. Hasilnya Timnas Indonesia kini bisa menorehkan banyak prestasi bersama Sintayong. Bahkan tak tanggung-tanggung, sebanyak 3 kelompok Timnas berhasil lolos ke Piala Asia yakni tim senior, U20, dan U23. Torehan prestasi itu membuat para pecinta sepak bola Indonesia semakin antusias dengan tim nasionalnya. Hampir semua pertandingan Timnas Indonesia mendapat atensi tinggi. Sementara itu para penggemar Timnas Malaysia merasakan hal lain. Mereka meluapkan unek-unek di kolom komentar akun Twitter Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, pasca timnya kalah dari Thailand pada tanggal 12 September tahun 2023. Harimau Malaya U23 dibungkam 1-0 oleh Gajah Perang dalam laga penentuan juara grup H kualifikasi Piala Asia U23 2024. Gawang Malaysia dijebol oleh Puracet Totsanit saat laga baru berjalan 20 menit dan mereka tak bisa membuat gol balasan. Hasil minor itu membuat Malaysia gagal keluar sebagai juara grup. Para fans pun merasa miris dengan performa Malaysia, sekaligus sungguh iri dengan prestasi yang ditunjukkan Timnas Indonesia sepanjang kualifikasi Piala Asia U23 2024. Fans yang tidak puas dengan performa Timnas Malaysia U23 pun menggeruduk salah satu cuitan FAM di Twitter. Mereka marah dengan performa buruk tim Malaysia. Sementara skuad U23 milik Timnas Indonesia jauh lebih baik secara permainan. Bukan membandingkan tapi contoh yang baik kita perlu ikut, cuit salah satu netizen Malaysia. FAM kurang peduli dengan tim kelompok umur ini karena terbuai pencapaian Timnas Senior, timpal netizen Malaysia lainnya. Timnas Senior itu sudah seperti Indonesia bermain bola dari kaki ke kaki, tak lagi umpan jauh yang tidak berguna tapi kenapa beda sekali dengan U23, tulis fans Malaysia yang lainnya lagi. Rasa iri pecinta sepak bola Malaysia atas Indonesia terbilang wajar mengingat tim asuhan Sintayong memborong kemenangan di grup K dengan menaklukkan Taiwan 9-0 dan Turkmenistan 2 gol tanpa balas. Kelolosan Timnas U23 ke Piala Asia U23 Qatar pada 2024 merupakan sejarah bagi sepak bola Indonesia. Sebelumnya Timnas Indonesia U23 selalu gagal dalam 5 kali kualifikasi Piala Asia U23. Sejumlah prestasi yang terus diraih Sintayong bersama Timnas Indonesia di berbagai level usia tak lepas dari terbangunnya suasana tim yang harmonis dan kondusif. PSSI berhasil membangun suasana yang harmonis dan kondusif baik di internal Timnas maupun eksternal. Tak kalah penting adalah kesejahteraan pelatih dan tim yang juga dijaga sehingga membuat para pemain konsentrasi penuh. Mereka tidak lagi berpikir masalah non-teknis seperti uang dan lain-lain karena semua sudah terjamin. Netizen berharap pondasi dan sistem yang dibangun PSSI dapat terus berkelanjutan sehingga siapapun pengurusnya tinggal melanjutkan apa yang sudah dibangun. Selain itu Sintayong juga menerapkan filosofi permainan yang unik, di mana setiap pemain memiliki peran yang sama di atas lapangan. Oleh sebab itu seluruh pembawa Garuda selalu tampil maksimal di setiap laga dan hampir seluruhnya bisa mencetak gol, mulai dari pemain depan hingga bek.